and Sam. Pernah dikenal sebagai calon lurah di kawasan Cikarang, Vicky seolah memberikan citra baik di benak orang-orang. Namun hal berbeda ditunjukkannya pula kepada penyanyi-penyanyi dangdut yang pernah ia pacari. Banyaknya wanita di sekitar Vicky menunjukkan bahwa Vicky adalah seorang penjajah cinta yang menebar rayuan untuk menjerat setiap perempuan. Jejak Vicky Prasetyo beberapa hari terakhir makin menarik karena yang terkejut atas kemunculannya di televisi tak hanya istri dan sejumlah pedangdut yang mengaku sebagai mantan pacarnya. Di Desa Karangasi, Cikarang, Bekasi, tetangganya juga kaget. Di kawasan ini, Vicky dikenal antara lain ketika mencalonkan diri menjadi lurah pada 2012 lalu. Ia banyak membuat acara mulai dari santunan hingga pesta dangdut dengan penyanyi terkenal seperti Iva Trio Macan. Vicky juga diakui warga menjanjikan
menjanjikan uang 50.000 kepada setiap pemilihnya, tapi tidak ditepati. Dan cerita ini sebagiannya juga diamini orang tua juga adik Vicky, tentu dengan sudut pandang berbeda. Pada saat dia menyalakan uang sih, uang 50.000 dan dikasih voucher gitu, dan kita seandainya kita nyolok dia itu kan jelas tuh ya, dia suka teks sama dia, kata dia kasih kuponnya, ntar di ini lagi ke dia, dibalikin lagi, ntar dikasih uang 50.000 gitu. Taunya dia nggak ada uang, dia nihil semua, kabur pada saat itu, kabur nyolokan itu dia nggak ada sampai. Waktu itu kita kasih tiket 12.000 tiket. Bila mana nanti terpilih, kalian akan kita kasih 50.000. Mereka yang ikut kita. Suara di situ 3.000. Yang minta dibayar sama kita 12.000. Siapa yang bodoh? Kita atau dia? Anehnya citra Vicky yang royal dan kaya raya di mata tetangganya saat mencalonkan diri sebagai lurah tak langsung terlihat oleh Desi Kitaro, Ade Nurul, dan beberapa penyanyi dangdut lain yang pernah ia pacari. Desi bahkan mengaku tak pernah benar-benar melihat keadaan mewah Vicky, kecuali cerita tentang dirinya sebagai anak pejabat, calon anggota dewan, dan siap memberikan hadiah rumah, mobil, juga villa jika kelak menikah. Dewinta dan Seruni Bahar yang hadir dalam acara tunangan Vicky dengan Zaskia 1 September lalu juga memiliki kesan khusus tentang tunangan sahabatnya itu. Ya istilahnya dirayu-rayu tapi nggak pasti gitu loh. Terbukti. Iya dong. Iya benar. Kan dalam agama. Ya saya rugi waktu satu ya kan. Rugi saya juga kendaraan juga saya bawa sendiri. Vicky tuh nggak pernah dia kalau misalkan Nggak dia ngeliatin kendaraannya? dia nggak pernah ngeliatin kendaraan, jemput aja di jalan. Saya makan aja saya yang bayarin. Kalau Vicky sih nggak punya sama Desi, dia anak menteri. Dia lagi mencalonkan anggota DPR. Tapi saya nggak tahu itu benar atau enggaknya, saya nggak tahu. Cuma dengar dari Vicky langsung gitu aja. Dan dia menjanjikan Dia mau nikahin saya, membelikan rumah, mobil, semuanya. Vicky itu Vicky itu gitu, maksudnya ya apa tuh ya itulah gitu loh, pokoknya ya dalam satu hari bisa 45 perempuan gitu loh. Tapi memang kalau kita ngeliat dari awal itu yang kita lihat, kita kan nggak kenal sosok Vicky. Cuman pas waktu itu kita datang tuh dia ngeliatin cewek itu kayaknya Kayak nafsu gitu. Iya, kayaknya kelihatan kan kalau kita yang aja kayak yang gimana bilang itu kayak tadinya aku kan di sana pertama kan jauhan sama Kak Ko. Akhirnya dia ngeliatin aku temen aku tahu kalau dia diliatin sama dia, aku langsung main sama Kak Eko karena tipe-tipenya itu udah kelihatan GR banget itu. Bukan GR, ini fakta. Bukan GR itu fakta, tapi buktinya duit juga digituin katanya. iya. Cerita Desi Kitaro dan kawan-kawan tampaknya memang menggambarkan petualangan asmara Vicky yang licin dan pandai menaklukkan perempuan. Dan orang tuanya menanggapi biasa-biasa saja pengakuan para wanita yang pernah terjerat cinta Vicky itu. Anak saya laki-laki. Siapapun mereka yang dirayu-rayu, kenapa perempuannya mau? Anak saya juga bukan yang orang jelek, anak saya ganteng, pintar, cerdas. Seperti itu intinya. Merujuk pada pernyataan ibunya, Vicky tampaknya memang tidak memiliki persoalan dilematis di tengah keluarga terkait sepak terjangnya selama ini. Tapi persoalannya ada orang tua Zaskia Gotik, pihak yang secara lugu menerimanya sebagai seorang duda, cukup secara materi dan menjanjikan kebahagiaan bagi anaknya tanpa pengetahuan yang cukup tentang reputasi sang menantu. Bagi Sosi, jika benar Vicky masih berumah tangga, jauh lebih bijak jika ia kembali kepada istrinya dan meninggalkan Zaskia sebelum pernikahan terjadi. Tapi jika Zaskia sendiri yang memutuskan melanjutkan hubungan dengan Vicky, Sosi dan Jumaina mengaku tak akan melarang. Bersyukur mah ya kalau dia mau balik lagi sama yang tua. Bersyukurlah kalau emang dia masih istrinya masih belum menyelesaikan, bersyukur. Kalau Neng kan masih ini Bersyukurlah gitu. jadi mudah-mudahan biar Baiklah. Saida
Kalau Neng yang ngotot ya mungkin ya siapa sih orang nggak sayang anak, ya pasti diikutin jalurnya. Tapi masalah ke depan atau ke belakangnya jangan mengadu lagi sama bapak, itu aja. Jangan mengeluh gitu. Susah, senang, jalanin. Ya kalau apa ya, kalau memang benar-benar bercerai sama istrinya, ya bagaimana cara baiknya, itu aja cara baiknya lah. Cari jalan cara baiknya, bagaimana cara baiknya, itu aja. Ya dia mengatakan nama bapak juga, ya kan? Terus sekarang muncul ya gini-gini, ya bapak juga belum bisa memastikan. Yang penting istrinya kalau bisa